Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kompos yang kita berikan full untuk tanaman buah misalnya ya, mangga, alpukat dan lain-lain? Kalau komposnya terbuat dari nol kotoran hewan, misalnya kotoran kambing, kotoran sapi, apakah bagus komposnya? Kalau terbuat dari sampah, daun dan lain-lain, pokoknya kompos yang terbuat tanpa kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran kambing, apakah bisa untuk pemupukan tanaman buah kayak misalnya mangga, alpukat? Insya Allah bisa. Yuk kita ke tempat pengomposan. Jadi kompos adalah penguraian tapi anak kayaknya dengan apa ya? bahan organik alon pem laku nih main aja goyang videonya ya bro, santai bay. Bahan organik itu apa? Bahan organik itu adalah bahan-bahan alami yang berasal dari tanaman maupun hewan. Jadi kompos yang berasal dari tanaman juga sangat bagus kok. Nah kalau ini kita campur, ada sisa daun, sisa panen, kemudian limbah dapur berupa sayuran, nasi, kemudian pembersihan lahan, rumput, kemudian daun-daun kering, batang-batang pohon, kemudian kotoran kambing, kemudian kotoran nentok, kotoran ayam, sekam. Ini campurannya macam-macam. Nah, kompos di luar sana, video yang sering kita lihat di luar negeri sana, pembuatan kompos itu bahkan ada yang murni dari daun-daun kering. Ketika musim gugur, alon, laku ini alon. Ketika musim gugur, mereka itu membersihkan daun-daun kering dari pekarangan, dari lingkungan sekitar, itu menumpuk sampai menggunung, yang kemudian dijadikan kompos. Itu seperti itu. Dan mereka mengandalkan itu saja, kompos itu saja. Kompos itu saja yang mereka gunakan untuk memupuk semua tanaman mereka, baik tanaman sayuran maupun tanaman buah. Jadi mereka komposnya hanya menggunakan daun-daun kering, kemudian sisa pembersihan tanaman, kemudian di sana itu lahan atau halaman rumah atau lahan itu rata dan isinya penuh dengan rumput. Tapi rumputnya rumput yang rapi sih ya. Mereka itu setiap kali rumputnya tinggi mereka potong pakai mesin, dikumpulkan. Nah, grass clipping namanya. Ding dong, grass clipping. Jadi kompos yang mereka buat itu berasal dari grass clipping, kemudian sampah daun kering dan limbah dapur. Limbah dapur mereka itu banyak biasanya. Kemudian mereka juga biasanya ngambil dari apa namanya, toko, kayak limbah kopi itu dari toko kopi gitu ya. Kemudian limbah dapur, kulit-kulit buah, sisa-sisa sayuran, itu seperti itu tuh. Nah mereka bikin kompos dan itu nol kotoran hewan. Kemudian mereka aplikasikan, bagus hasilnya. Nah kemudian satu lagi, kotoran hewan seperti kambing dan sapi itu makannya itu adalah tumbuhan, rumput, daun-daunan. Jadi apa? Kotoran hewannya itu sebenarnya asalnya juga sama dari rumput dan daun-daunan. Bahkan ketika kita membuat kompos tanpa kotoran hewan, yang nanti komposnya itu berasal dari rerumputan, daun-daun kering, sisa makanan dari dapur, sekam, itu justru malah lebih lengkap komposisinya. Kalau kotoran hewan itu murni dari daun rumput, daun tanaman. Tapi kalau yang kita buat tanpa kotoran hewan tapi asalnya dari dapur, sisa-sisa buah, sisa-sisa makanan, sisa nasi, kemudian dari pekarangan, rumput-rumput, kemudian daun-daun kering, kemudian ada sekam, itu justru lebih beragam, lebih lengkap, lebih bagus kalau menurut saya itu. Jadi pokoknya gini aja, intinya pembuatan kompos itu asalnya dari bahan organik yang ada di sekitar kita. Coba itu jarinya nutupi nggak, naik sedikit. Jadi seperti itu, kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita saja. Jangan sampai mengada-adakan yang susah dicari atau yang tidak ada, karena itu nanti akan menimbulkan biaya. Yang ada saja.
baik itu dari rumput, dari tanaman, dari apa yang ada saja. Oke, demikian kita akan lanjut bersih-bersih, nanti terus dilanjutkan dengan merendam kangkung, dan kita akan tanam kangkung. Dah, ini. Nah, kalau kotoran kambing kita itu biasanya pembuatan komposnya yaitu kayak tadi yang sebelah sana, kemudian kayak gini. Ini adalah kotoran kambing yang kita biarkan menumpuk di sini. Ini udah hancur, bercampur dengan sekam. Nah, ini sementara ini kotoran kambing yang belum kita buka, masih ada di karung, masih kayak gini, bentuk butiran. Bentar. Nah, ini kotoran kambing yang masih bentuk butiran. Zoom. Anteng. Mundur. Ini kotoran kambingnya masih bentuk butiran, belum kita proses. Ini padahal di karung ini udah berapa bulan ya, tapi karena nggak diproses ya tetap seperti itu, butiran saja. Nanti kita akan tuang ke sana, atau kita tebar saja di lahan, karena ini udah lama jadi gasnya udah nggak terlalu banyak. Nanti kita tebar saja di lahan juga bisa. Paling nanti ditebar di sela-sela bedengan, jadi di tempat yang kosong. Nanti setelah bedengan ditanami dan panen, dibersihkan. Yang kotoran kambing yang berada di sela-sela bedengan itu dia sudah terurai dan akan menjadi suplai nutrisi berikutnya untuk tanaman. Itu seperti itu. Pause karena iklan. Nah, ini seperti ini misalnya ya, pembersihan dari pekarangan. Nah, ini kan tanaman utuh, satu tanaman utuh, akar, batang, daun. Kita jadikan kompos semuanya, akar, batang, daun. Nah, ini tanaman kayaknya namanya ya, nanti kecabut lagi. Tomat, ini tempat tanaman tomat ini. Nah, biarin dicabut lah. Nah, dari ketiga bagian ini, tiga bagian tanaman, ada akar, batang, daun, ini memiliki kandungan yang berbeda. Nah, nanti jika ini dikomposkan, berarti akan terdapat tiga hal dalam kompos tersebut, yaitu apa yang terkandung di dalam akar, apa yang terkandung di dalam batang, dan apa yang terkandung di dalam daun. Nah, kalau sudah berbunga seperti ini, jadi tambah jadi 4, apa yang terkandung di dalam bunga. Ini sudah mengandung 4 hal yang dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu, pembuatan kompos yang berasal dari tanaman saja itu sudah cukup bagus. Dari akar jadi kompos nanti akan menjadi nutrisi untuk akar tanaman. Dari batang jadi kompos akan menjadi nutrisi untuk batang tanaman. Dari daun untuk daun. Dari bunga, dari buah untuk pembuahan. Jadi sudah lengkap. Jangan khawatir kompos kita nggak bagus kalau terbuat dari tanaman. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.